indah dan nikmatnya dekat dengan para aulia wassalihin, maka beliau mengatakan bahwasanya walam astalibul aisha fil bu'di anhum wa in kana mulkul ardi fi gabrati yadi. Saya tidak pernah merasa kebahagiaan, kenikmatan di dalam hidup apabila saya jauh dari mereka, meskipun dunia berada di dalam genggamanku. Jangan lagi sudah berubah, itu tata usahanya. Nah, ini orang wali tahu apa yang wajib bagi Allah, apa yang harus bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah. Habis itu pulang al-muwadhib ala ta'at, ketaatan mana aja bersungguh-sungguh melakukannya, totalitas. Al-mutajannib lil ma'asi, berikutnya orang wali itu apa? Yang meninggalkan segala kemaksiatan. Tidak ada bagi mereka dosa kecil, dosa besar. Mereka menganggap semuanya dosa itu besar. Kenapa? Karena mereka tidak memandang dosanya, tapi memandang kepada siapa mereka durhaka. Kalau kita masih jalannya dosa kecil, dosa besar, nang halus, nang gono, tapi bagi mereka tidak ada la saghir wala kabir, tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, semuanya adalah besar. Kenapa? Karena mereka memandang kepada siapa mereka melakukan dosa dan kesalahan. Begitu. Al-mutajannib lil ma'asi, di samping di sana mereka adalah orang yang gemar melakukan ketaatan. Wal mutajannib lil ma'asi, al-muwadhib lil ta'at wal mutajannib lil ma'asi. Ini lihat, punya adab dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi namanya wali itu lain tirabang di udara ada. Kalau kamu melihat orang tirabang, oh Superman ya tak? Lain itu lain. Abu Yazid al-Bustami mengatakan, kita ini artinya apa? Jangan terlalu mudah. Lawan orang itu jangan terlalu mudah. Lihat dulu standarnya kayak apa. Ini standar orang wali itu begini. Standar orang wali, wah ini kita ya Allah. Standarnya ya Allah lemah banget. Hati-hati. Al-Imam Abu Yazid al-Bustami, ada beliau mengatakan, "Law nadartum ila rajulin u'tiya min al-karamat hatta tarabba'a fil hawa." Apabila kalian melihat kepada seseorang yang diberikan karamah luar biasa, karomat, bukan satu karamah lagi, karomat yang sangat banyak, sampai karamah tersebut khawaribul adah, yaitu sampai menyalahi kebiasaannya itu macam-macam, sampai engkau lihat mereka tarabba'a fil hawa, terbang di udara. Waduh, kalau kita di akhir zaman melihat orang terbang di udara, oh langsung wali kutub, langsung aja terbang. Tunjuk lampu, tuh mati. Tunjuk kipas angin, tuh menyala. Padahal asisten di dalam mengatikinan. Terlalu mudah. Kita ini standarnya itu bilang, ya Allah, standarnya itu menunjukkan kualitas diri kita sebenarnya. Hatta tarabba'a fil hawa, apa pesan beliau? Fala tagtadu bih, jangan terburu-buru untuk mengikutinya. Kenapa?
hatta tanzuru kaifa tajidunahu 'inda al-amri wan nahi, sampai engkau melihat bagaimana dia dengan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Allah. Lihat bagaimana dia. Bagaimana dia dengan segala perintah, bagaimana dia dengan segala larangan. Apakah dia orang yang paling pertama melakukan segala perintah dan orang yang paling pertama meninggalkan segala larangan? Lihat dulu di sana. Kaifa tajidunahu 'indal amri wan nahi. Bahkan bukan hanya itu, al-imam ka'amsal al-imam al-Haddad, seperti Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad, beliau mengatakan ma fa'altu makruhan wala hamamtu bi fi'li makruh. Sampai lihat mereka standarnya luar biasa. Saya seumur-umur tidak pernah melakukan sesuatu yang makruh, jangankan yang makruh, ingin terlintas di dalam hati ingin mengerjakan yang makruh pun tidak pernah. Ini standarnya, standar orang ini. Ya Allah, kalau bisa merubah baju putih jadi baju apa? Baju kopi, variannya. Rubah ditunjuk ini haram. Amun bisa, apalagi kan? Amun bisa bahasa kecubung haram variannya. Wah, ya Allah, standarnya campur. Coba lihat standar orang. Oh, ini standar. Ini masuk standar nih orang. Ini masuk standar kan? Oh, ini kayaknya masuk standar. Bagaimana dia dengan perintah? Bagaimana dia dengan sunnahnya Nabi Muhammad? Lihat para awliya. Tidak ada satu sunnah pun yang telah disyariatkan oleh Nabi Muhammad. Mereka mengatakan illa wa arju anni qad fa'altu biha. Melainkan saya berharap saya sudah lakukan semuanya itu. Sampai di antara mereka saking luar biasanya tidak mau memakan apa? Semangka, karena mereka masih belum tahu bagaimana caranya Nabi Muhammad memakan semangka. Sampai di sananya mereka. Kita kadang-kadang maaf masuk masjid, keluar masjid, wala kita niat i'tikaf dan kita bahkan tidak peduli pakai kaki apa, kaki kanan apa kaki kiri. Keluar masjid pakai kaki apa? Sendal apa yang paling pertama kita pakai? Wala kita tidak pernah memperhatikan itu. Coba lihat. Kecuali jangankan yang haram, yang makruh mereka tinggalkan. La ilaha illallah. Al-muwadhib 'ala ta'at, mereka orang yang senantiasa gemar melakukan ketaatan, wal mutajannib lil ma'asi, segala kemaksiatan mereka tinggalkan. Zahiran wa batinan. Bahkan mereka al-mu'rid 'anit tawaghul fil ladzatil mubahah, mereka berpaling. Mereka meninggalkan daripada segala kelezatan yang diperbolehkan dari urusan dunia. Lihat Syekh Samad di dalam Manajib Sudin. Di antaranya di antara orang yang disifatkan mereka adalah para kekasih Allah, para aulia. Lihat mereka para aulia, rata-rata di antara mereka adalah tidak ada ketertarikan terhadap dunia. Meskipun mubah, iya mubah, tapi tidak masuk standar mereka. Ini standar ini yang menunjukkan kualitas seseorang. Masuk standar? Nah, sama seperti seleksi MTQ atau apa. Masuk standar apa tidak? Tidak masuk standar. Oh, maaf, ini bukan. Ini standarnya wali seperti ini. Fala yakunul waliyyu illa 'aliman, dan seorang yang menjadi walinya Allah tidaklah melainkan mereka itu mempunyai bekal ilmu. Punya ilmu. Dari karenanya dikatakan bahwasanya oleh al-Imam dikatakan bahwasanya al-Imam Abu Hanifah wal Imam Syafi'i, mereka mengatakan illam yakunil ulama awliya Allah falaysa lillahi wali. Seandainya para ulama bukanlah walinya Allah, maka sungguh Allah tidak punya wali di dunia ini. Tapi ulama di sini bukan hanya sekedar orang yang memakai di sana pakaiannya, tidak. Karena pakaian seperti imamah, seperti gamis,
seperti lidah, seperti cincin, seperti siwak. Itu adalah sebuah kostum yang bisa dikemas oleh siapa aja. Siapa aja bisa. Namun yang lebih lagi dari itu adalah nih, kebersihan hati. Barangkali orang tua duduk paling pojok. Kurang aja ada tapi yang perhatikan sedikit. Kita tunduk sedikit duduk, tegurin sekali. Wali. Orang wali itu. Orang wali itu kada mesti pakai bolang, kada mesti nang ceramah. Ya. Ya. Karena ini kostum siapa aja bisa pakai. Maaf. Pakai cincin, pakai ini. Naik ulang, mau berjalan ke tempat. Salaman ampun. Ada lawas ambulan rumah sakit jiwa datang. Ya Allah. Salaman tadi lawas kita cium tangan, minta banyu pulang. Ada apa? Husnudzon nih kami itu. Tapi ya ambulan tambah libom ambil. Artinya apa? Wali tidak bisa diukur dari segi pakaian. Tidak bisa dilihat dari segi penyampaian ketika menyampaikan ilmu pengetahuan agama. Akan tetapi ulama yang dimaksud di sini adalah ulamaul amilin, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah. Jadi orang tua itu ada berilmu berdatang. Ya, jadinya orang mana lah. Sampai dikatakan mattakhadallahu min waliyyin jahil. Allah tidak mengangkat, Allah tidak melantik seorang wali yang jahil. Walau ittakhadha ta'allama. Seandainya memang Allah ingin menjadikannya adalah walinya, Allah berikan ilmu kepada orang tersebut. Naam, ilmu semuanya dari Allah. Bisa jadi orang tersebut seketika mendapatkan sebuah ilmu laduni dari Allah. Akan tetapi wala yakunu illa amilan bi'ilmi. Yang terakhir, mereka adalah orang yang mengamalkan akan ilmunya. Nanti kita sambung lagi tentang masalah waliullah, kekasih Allah. Apakah ada atau tidak ada di dunia? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Dari karenanya pembahasan kita, man adali waliyan faqad azantuhu bil hadbi. Siapa yang berani memusuhi waliku, maka sungguh aku nyatakan perang kepadanya. Dan wali itu ada 3. Wali itu ada 3. Dikatakan bahwasanya macam-macam wali itu, diantaranya bahwasanya ada yang mereka mengetahui dirinya wali dan orang lain pun tahu si itu wali. Kita nyaman sedikit. Orang tahu, sidin tahu, nyaman sedikit. Ada lagi pulang orang tahu, sidin kada tahu. Orang tahu, sidin kada tahu. Sama dengan kayak kita Syekh Abdul Rahman Bajalanggan. Itu orang tahu, sidin kada tahu. Kenapa sidin jadi wali? Karena sabar menghadapi bini nang panyangitan. Bunyi langsung pada gampangan. Jadi bagi suami-suami yang punya istri penyangitan, itu sebenarnya kesempatan Anda untuk mencapai martabat wali. Himbauan aja Pak. Mbah rancak tubuhnya ngolah konten bini penyangitan namanya. Ayo sabar aja. Ada dahulu kayak itu juga. Ingat berpacaran tuh seberataan palsu. Bujuran palsu. Lagi berpacaran tuh kan ditampakkan keindahan aja, kecantikan aja dari seorang perempuan, ketampanan dari seorang laki-laki. Mun hendak tahu aslinya, aina imbah nang. Nah, toh ulah seorang. Tapas seorang. Ada bapak kalau pina jadi wali. Mun sabar.
kah mun sabar. Mudah penyabar berangan. Tapi biasanya kan mun bini itu penyakitan, lakinya penyabaran. Mun laki penyabaran, bini, mun laki penyakitan, bini dan penyabaran. Ada mau penyakitan kedua-duanya, buka kucing. Tahu. Nek bisa gitu, mun laki pemandir, bininya nang gini, bininya nang pemandir, lakinya ini benar. Oh. Bismillah ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Itu juga sebaliknya, mun bini bisi laki, nah pemamayat, nah mungkin itu tangga untuk mencapai martabat yang tinggi di sisi Allah. Nah, itu tak. Dan yang ketiga pula, tadi kan orang tahu, sidin tahu, orang tahu, sidin kada tahu. Ini yang ketiga, ini yang orang kada tahu, sidin kada tahu. Nah ini kan ngaliknya. Orang kada tahu, sidin wali, sidin kada tahu, sidin wali. Jadi sama kada tahu. Ada tahu bang, mbah kayak apa? Nah dari karena itu hendaklah kita terus berprasangka baik kepada orang lain. Kita nih sudah kada berilmu, cinta lawan ilmu tuh sudah luar biasa. Kita nih sudah kada berilmu, cinta lawan orang yang berisi ilmu sudah keistimewaan dan kemuliaan yang sangat luar biasa. Nah mudah-mudahan kita seberataan termasuk orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kembali kita kedatangan tamu yaitu beliau Syekh Dr. Muhyiddin Abdul Razak Siddiq Najawiyah Dimashqi. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah, dipeliharakan oleh Allah. Maka bagiyatul waqt, yaitu sisa waktu kita rubu' sa'ah, kita persilahkan kepada beliau untuk menyampaikan pesan-pesan indah dari beliau yang akan diterjemahkan oleh akhina Fadilatul Ustaz Ahmad Syauqi LC. Pada beliau kita persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف وأنعم على حبيبك وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الحاضرون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني ويشرفني هذا اللقاء الثاني في هذا المسجد الطيب المبارك الطاهر مع فضيلة الأستاذ العالم الشيخ إلهام حفظه الله تعالى وعمم الله نفعه في البلاد والعباد. وما هذه الوجوه النيرة التي تحضر في هذا المسجد إلا عنوان القبول عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد من كل فتنة ومن كل تشدد يا رب العالمين. الذين ينشرون الخير في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هم الأولياء العاملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, yang kita hormati para habaib,
zuriat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula yang kita hormati dan muliakan serta kita cintai para masyayikh, para ulama, tuan guru yang mana mereka adalah pewaris daripada para nabi, wabil khusus yang kita muliakan guru kita Al-Ustaz Al-Hajj Ilham Humaidi. Mudah-mudahan beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita muliakan pula di malam hari yang terbarakah ini itu tamu mulia kita Fadilatul Syekh Al-Alim Al-Rabbani Al-Ustaz Dr. Muhyiddin Abdul Razak Siddiq Nizawiyah Ad-Dimashqi Asy-Syadili. Mudah-mudahan beliau pula dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Beliau memulai kalimatnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau lanjutkan dengan salawat serta salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Sungguh kata beliau, aku merasa gembira, merasa sangat dimuliakan dengan perjumpaan yang kedua kali. Jadi yang kedua kali ini wabil khusus berjumpa dengan Al-Ustaz Al-Alim Al-Syekh Al-Hajj Ilham Humaidi. Beliau mendoakan mudah-mudahan beliau selalu dijaga oleh Allah dan mudah-mudahan manfaat barokah daripada ilmu beliau bisa kita rasakan semua dan bermanfaat untuk negara kita Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Dan beliau melihat hadirin di sini wajahnya semuanya bercahaya. Dan itu tanda mudah-mudahan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal baik kita dan menerima majelis ini terutamanya. Amin ya rabbal alamin. Dan beliau pula mengatakan sesungguhnya para aulia yang sebenarnya itu, para ulama yang sebenarnya itu adalah adanya mereka yaitu menyebarkan kebaikan. Betul-betul menyebarkan ilmu, menyebarkan kebaikan, maka mereka lah hakikat daripada walinya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan negara kita Indonesia, wabil khusus Kalimantan Selatan, mudah-mudahan dijauhkan daripada segala fitnah akhir zaman dan daripada segala kesusahan, kesulitan, dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita semua. Amin ya rabbal alamin.